Boleh bergabung. Nah, Pak siapa? Pak Lobo. Yo. Pak Lobo. Ya. Bayangkan ya. Ini Aditya dan teman-temannya. Tadi Pak Timothy mereka berdialog. Mereka mengatakan yang di Wahyu 1 ayat 8 ini itu katanya Yohanes. Katanya tulisan bisa merah begitu? Yohanes yang berbicara, yo. Yohanes bilang, aku adalah Alfa. Ngaco itu. Aduh. Makanya, aduh, minta ampun si taliang ini memang otaknya nggak nyampe, Pak. Pak. Memang ya. Nggak nyampe otaknya, Pak. Saya lihat, aduh. Pak. Saya kepingin mau dialog sama dia. Kalau ada yang mau kasih saya dialog ya. Atau kalian kau datang ke Papua Barat sudah di Manokwari, kota ini. Kita nanti dialog semua di Pulau Bansina. Sambil dialog, makan papeda paling enak. Manokwari pun papeda paling sedap. Saya kalau lihat Aditya tuh, Pak, wajahnya, Pak, itu memang wajah orang stres. Kemudian saya lihat, betul, Pak, karena satu ya, wajah orang stres. Ya, itu saya lihat dia, Pak. Kemudian yang kedua saya lihat wajah fanatisme. Terlalu fanatik banget. Jadi sudah nggak ada logika lagi, Pak. Orang ini sudah tidak punya logika lagi, Pak. Kalau kita bicara agama dengan dia, kekristenan, itu langsung mampet otaknya, Pak. Langsung mampet, Pak. Itu saya sudah lihat berkali-kali, Pak. Jadi, ya memang dia tidak ada kuasa Roh Kudus di dalam diri dia. Makanya setiap firman yang kita sampaikan pun tidak nyampe ke otaknya dia. Hanya sampai di depan mata dia selesai. Itu aja, Pak. Jadi, sangat disayangkan. Kalau dia membahas-bahas kitab kita yang kayak kemarin Pak Bom sempat hardik dia dan sampai dia hapus dia punya YouTube, itu kan berarti dia sudah merasa diri salah kan? Kalau dia tidak merasa diri salah, dia tidak mungkin hapus video dia. Dan itu Pak Bom sudah katakan itu sampai dia hapus itu berarti memang sebuah kesalahan yang fatal buat dia. Dia sangat ketakutan karena mau dilapor. Jadi ini memang Aditya ini saya undang kau masuk di channel ini biar malam ini kita diskusi di sini. Jadi jangan membahas Alkitab kami kalau Anda tidak memahaminya. Ya, semua bukan Aditya, siapapun dia yang tidak memahami Alkitab di luar kekristenan, jangan bahas kitab kami. Itu aja pesan kami. Terima kasih. Selamat malam. Ini rumah apa nih ya? Siapa? Ya, selamat malam Bapak-bapak. Ini rumah apa nih? Aku nemu di YouTube ini. Ini penginjilan, Pak. Oh, penginjilan. Ya. Bapak dari mana? Muslim, Pak? Ya, saya Muslim. Oh, ya. Selamat datang, Pak. Iya. Bagaimana, Pak? Mau salam-salam atau bagaimana? Silakan. Lagi bahas apa ini? Lagi bahas doa Bapak kami. Doa Bapak kami. Apa itu doa Bapak kami? Nah, Bapak tidak paham ya? Ya kalau paham ngapain aku nanya? Ya berarti tidak pantas, Pak. Saya juga menjelaskan ke Bapak juga susah kan? Bapak tidak paham. Ya kepantasan itu seperti apa menurut Anda? Bapak harus ikut dari awal. Oh gitu ya. Ya. Kalau Bapak tidak ikut dari awal, Bapak tidak paham. Jadi kami beritakan kayak apapun, Bapak tidak akan mengerti. Aku boleh nanya nih satu hal nih buat Kristen ini. Silakan Pak. Nanti saya tanya lagi ya. Nanti kita tanya balik ya Pak ya. Juga nggak apa-apa. Tanya banyak boleh. Kalau saya paham saya jawab itu aja.
Kalau tidak Iya, paham, karena saya nggak bakal saya jawab. karena Pertanyaannya Bapak sering sederhana, masuk di adik-adik Ya. kalian ya. suka masuk. Bap- Ya, Ini silakan suara tanya Pak. Bapak ini kayak suara Timothy itu ya, ketawa gitu ya. Betul. Bapak Siapa? Timothy Bukan. itu ya, Pak. Timothy belum masuk, Saya. Pak. Oh, ya udah. Ini bom yang suka bom, Bom, orang-orang bom. yang suka bahas Alkitab. Bom ya. Udah nggak apa-apa, santai bro, santai. Santai Yang ya. ingin Oke, aku tanya Pak. tanyakan, Santai. begini ya, Silakan. pertanyaanku sederhana. Ya. Kenapa bukan Bapak langsung yang turun ke bumi, kenapa Firman? Oh, jawabnya gampang, Pak. Sangat mudah saya jawab Bapak. Ya, Bapak jawab atur aja. Tuhan saja. Bapak atur Tuhan aja. Loh, Kan Bapak hebat. atur Tuhan itu namanya. Lah, aku kan bertanya, iya kan. kalian harus jawab. Ya itu gitu? Bapak namanya Balik. atur Tuhan. Kan Bapak aku sudah nanya. mengatur Tuhan namanya itu. Jawabannya kayak gitu, bikin orang tambah pusing. Iya. Kan gampang, sederhana jawab ke Bapak juga. Bapak menanyakan, kenapa tidak Bapak sendirian turun? Ah, berarti kan Bapak atur Tuhan kan, jawabnya gampang begitu, Pak. Masalahnya dimensi surga tidak sama dengan dimensi bumi. Itu dia. Udah, saya tanya balik Bapak ya. Masa dimensi bumi dibawa ke dalam dimensi kerajaan surga? Nah, itu dia, Pak. Sekarang saya tanya balik Bapak ya. Berarti yang turun itu bukan Bapak, kan Firman-nya. Firman. Firman. Sudah. Bentar ya. Mau Gimana tuh orang? Kan sudah dijawab tadi, Pak. Sekarang kita tanya balik Bapak. Kau tidak menjawab, kau malah bikin aku pusing. Sudah jawab tadi dengan secara sederhana. Kan sudah dibilang dimensi surga. Masa jawabannya aku masa coba dimensi ngatur bumi Tuhan. dibawa? Masa dimensi Akal surga kalian dibawa? dimana? Aku bertanya baik-baik, kalian jawab Itu iman seperti kami. itu. Nggak bisa, Pak. Itu iman Kan kami, sudah Pak. dijawab dengan baik-baik. Nggak boleh maksa loh. Udah. Kan tidak boleh maksa. Nggak boleh maksa loh, Pak. Saya jawab secara alkitabiah ya. Dia mau Bukan terima tidak. maksa. Saya Udah. pingin tahu Ya, jawaban dari kalian. Iya, sekarang kalau saya agama tanya itu balik. ada dalil. Gini Sekarang Bu, kalau saya tanya balik, misalnya Bapak Allah. tadi? Misalnya Mana Allah Bapak mau tadi? menyelamatkan. Misalnya Aku Allah mau tanya Bapak itu menyelamatkan. tadi. Ibu Misalnya, jangan dulu ngomong. Masa Ini dimensinya kalau Allah di- dibawa ke bumi langsung kan enggak. Di room kalian ini selalu bikin recok. Mana Bapak yang tadi? Ini Pak Sudah, Bom. kasih turun. Kasih turun aja. Taruh di backpack dulu. Bentar. Bapak punya Aku kan pertanyaan. tanya. Bentar, Harusnya Pak. kalian jawab. Tiap agama kan kan ada sudah dalil. dijawab. Iya, minta maaf ya Pak. Minta maaf Apa ya. jawabannya? Emangnya aku Udah, bisa ngatur keren. Tuhan? Apa saya mau Konyol jawab, Pak? kali kalian ini. Nah, iya memang Saya benar. konyol. Iya betul, konyol kalian ini. Saya konyol. Orang bertanya. Oke, sudah. Saya bertanya minta maaf ya. baik-baik, dijawab yang Enggak. Hai, tersinggung nih ya. Iya. Udah dijawab, Pak. Kasihan deh lu. Tadi udah dijawab. Oke. Santai aja bro, santai. Justru aku yang santai, kalian Saya yang kebakaran jawab jenggot. pakai dalil. Saya jawab pakai dalil. Kau sebentar saya tanya, kau pakai dalil ya. Kau tidak pakai dalil, saya kutik-kutik kanan. Saya jawab ya. Belagu loh. Di Lu dunia panggil sama maya begini, Ustaz kembali. Lu panggil orang-orang jangan lu sok panggil semua. jago, belagu. Nah, udah Pak Bambang, turunin aja udah. Turunin, Pak. Ini orang nggak Dia bisa emang diskusi. cari ribut, Pak. Udah, turunin. Dia memang sengaja tarik Parah. ribut, Pak. Mau dijawab dengan dalil, lu kagak mau. Gua tanya lu Nggak nanti lu sopan. bengko lu. Memang nggak sopan, Pak, Tanya dalil. orangnya. Kata saya jawab dengan dalil, pertanyaan gampang. Saya udah tahu, dia Pak. punya sendiri betul? Baru dipancing dikasih gitu, Anda sudah mau emosi. Nggak usah jawab sini, Pak. Makanya saya sengaja tanya balik dia tuh Pak Bom. Nanti Saya kalau sengaja saya tanya balik dia dalil, tuh. saya mau tanya dalil, nanti dia bingung nyaho-nyaho. Anda keluar aja, Pak. Nggak usah. Saya tanya sama Anda ya, boleh? Bentar, saya bicara. Pak, mau berdiskusi sama saya? Saya tanya dulu. Pak, mau berdiskusi dengan saya? Zainal Arifin, mau berdiskusi sama saya? Gak usah udah Pak. Siap. Turunkan Naikin saja. dulu. Dia nggak Mana perlu, saya Pak. mau jawab, tadi saya diturunin. Ya udah. Mau diskusi dengan Pak Bobom? Boleh, siapa aja di sini boleh. Oke, siap.
Pertanyaannya apa, Pak? Ya itu tadi, jawab dulu yang pertama tadi. Ini Ya, kan karena room kalian. Iya. Saya wajar berjawab. Ya sudah dia. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya itu tadi. Ya ulang supaya yang nonton dengar. Ya nonton yang orang dengar. Dia bilang tadi kenapa Bapak nggak turun langsung ke bumi saja, kau mesti utus firman. Dia ngomong terus siapa nih Pak? Sudah. Aku kan sama Pak Bom dulu ini. Ya, iya, saya lagi jelasin ke Pak Bom. Kamu kan nggak mau jelasin ke Pak Bom. Saya jelasin ke Pak Bom. Kamu kan bertanya tadi. Jadi saya ungkapkan. Mau ngomongin Pak Bom. Aku kan lagi ngomong sama Pak Bom. Sekarang kau jelaskan ulang ke Pak Bom. Kau jelaskan ulang ke Pak Bom. Apa? Kau bertanya apa sekarang? Kau jelaskan ulang. Kenapa cuman firman yang turun? Kenapa bukan Bapak langsung? Sudah. Sudah kan? Sudah. Selesai. Teman-teman, tolong diam ya. Saya mau makan dia sedikit. Pak Bom lapar ini mau makan cemilan. Ini cemilan ada masuk. Oke, kenapa bukan Bapak kan? Firman kan? Itu mantap. Lihat kemari, saya pakai dalil ya. Jangan potong ya. Allah menciptakan langit, bumi, dan serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pahami itu dulu. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh alam yang melayang di atas permukaan air. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga nih. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pertama kita melihat di ayat ketiga. Pertama, diam ya. Kita masuk langsung ke ayat Mazmur 33. Perhatikan dulu. Jangan ini ya. Kenapa bukan Bapa? Kenapa firman yang turun ke dalam dunia? Ya kan? Gampang pertanyaannya. Mazmur 33 ayat yang ke-6. Perhatikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Berarti Allah berfirman, jangan tertawa. Saya belum jawab selesai. Inilah Alkitab room saya. Firman, berarti berfirman semua terjadi. Oke? Kenapa sampai turun? Kau lihat ini, Yesaya 66. Kau jangan aneh-aneh. Pertanyaan gampang aja pemerintah. Kau paham gak ayat ini? Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Sampai di sini kau paham ke tidak? Apa hubungannya dijawab kayak gitu? Aku kan nanya, kenapa bukan Bapak yang turun langsung, kenapa firman? Udah, diam dulu kamu Zainal. Diam dulu Zainal. Paham gak? Taruh dulu di backstage Pak Bom. Taruh dulu di backstage. Itu nggak sopan Pak Bom, kan? taruh dulu di backstage Pak orangnya Pak. Kurang ajar ini kau ini. Dia tulis di private chat, brengsek kalian semua nih Muslim siapa nih Arifin loh. Dia tulisnya gitu loh, saya udah screenshot. Taruh di backstage Pak orangnya Pak. Langit. Kalau saya bilang nggak usah. Gak usah lah Pak, nggak sopan. Bapak berfirman. Makanya saya tanya, kenapa sampai bukan Bapak? Saya tanya. Yang dosa yang Anda punya dosa bisa diampuni, sampai bisa dosa ampuni. Manusia, nabimu bisa mengampuni dosamu? Saya tanya dulu, nabimu bisa mengampuni dosamu? Seharusnya kan kalian yang ini kan belum kalian. Iya, saya mau jelaskan. Saya bukan mutar-mutar, saya tidak penting Anda. Saya tidak penting Anda. Iya pelajaran, kenapa kau protes? Saya baru kasih 3 ayat. Itu kan harus dijelaskan. Supaya kau Pak Bom, izin Pak Bom. Bapak jelaskan, taruh di backstage orangnya Pak, turunkan Pak. Dia tidak ada adab itu. Kelakuannya bejat itu orang itu. Anda kalau mau bertanya, izinkan saya jelaskan. Saya bertanya, langit adalah tahtaku. Benar kan saya bilang kan? Langit tahtaku. Allah berfirman, jadilah semua. Kau tidak baca Kejadian 3. Karena manusia jatuh dalam dosa, makanya baca Kejadian. Kalian tidak punya ada, Hawa tidak ada, anak Abel dengan Kain tidak ada. Bagaimana saya mau teruskan jelaskan kalau kalian begini? Karena manusia jatuh dalam dosa, makanya Tuhan sendiri yang turun untuk menebus. Silakan kau tanya apa? Kenapa sampai Bapak sendiri? Kamu udah jawabannya? Mau jawabannya?
Dari tadi belum dijawab. Ya ampun. Oke, kamu sampai di sini paham belum? Belum ya? Belum paham. Masa ya? iman kita belum. dia yang maksa sih? Kalau dia dipaksa kan juga nggak mau. Itu aja sih. Dia belum paham ya. Udah pelan-pelan. Kenapa sampai Tuhan sendiri? Kamu paham ini enggak? Tak biarkan saja. Kenapa sampai bukan Bapak, anak? Kamu baca ini coba nak. Ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sampai dia turun ke dalam dunia kan? Untuk menembus dosa manusia. Kamu lihat ayatnya lagi? Tunggu saya kasih lihat dulu. Coba gini Pak, dimaknai pertanyaan saya itu. Pak, kalau masih ngewel taruh di backset Pak Bom. Masih ngewel taruh di backset, turunkan itu anak. Ini kan udah dia butuh Pak Bom, taruh di butuh backset Pak orangnya Pak. Taruh di backset orangnya Pak. Itu datanya ada di screen loh. Itu kita pakai data loh. Kalau masih dipaksa juga nggak boleh. Ini bukan iman dia kok. Saudaraku, jangan Ibu Apri. Kita harus sabar sama mereka. Mereka ini kan iya, maksud saya Pak, kita kan sudah menjelaskan pakai data. Ya, sudah. Biarkan aja. Ya, saya jawab ya. Kenapa sampai Bapak tinggal anak saja? Kau lihat ini. Tuhan yang turun ke dalam dunia. Kau lihat ini ya. Saya kasih kau buka otakmu ya. Yang kau dengar Aditya itu dodol. Ya, lihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Baru yang turun ke dalam dunia siapa? Bapa. Tuhan. Nah, apa? Ayo. Sangkat. Ya udah, itu keyakinan kalian. Oke, itu keyakinan kalian. Itu ya saya loh. Nabi besar. Itu keyakinan kau ikut kalian. Israel, nanti kau dipegang di Israel itu. Itu keyakinan kalian. Itu berdiskusi. Bapak yang ayat lagi. Tunggu. Saya kasih kau ayat lagi ya. Tunggu. Kau jangan main sama saya. Tunggu. Saya nggak main-main, saya malah pengen dapat ilmu. Masih ngel, taruh di backset Pak Bom. Masih ngel taruh backset. Oke. Perhatikan ini. Siapa yang ngomong ngel terus nih buat tampuk. Udah diam kamu. Ia berfirman. Aduh, kok nggak sopan sih ngomongnya? Merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman dahulu kala. Pak, Tuhan turun datang ke dalam dunia. Mau ayatnya lagi? Menurut Ustadz Kenama, 2 Filipi. Ustadz Anda juga bodoh. Ustadz bodoh itu kau dengar. Filipi 2. Kau dengar ya? Ustadz Kenama kau dengar. Ini ada kau lihat ini supaya kau mengerti. Ya. Aneh-aneh aja lu. Bertanya, bingung-bingung. Ustadz Kenama bilang apa? 2 Filipi. Aduh, kasihan dulu. Oke, udah. Pusing banyak. Saya saya ikutin. Oke, sebentar. Yang walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan, dialah Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa dalam seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan dimati kayu salib. Pak, saya tantang kau panggil pendapat mulut-mulut besar, Zuma, Umi Dini, Rika, siapapun. Kalian bukan kelas Zuma. Kalian bukan kelas Zuma. Diam kamu Diam dulu kamu Diam kamu. Saya tantang kita bahas Alkitab. Diam dulu. Sekarang ini kan yang hadir di sini saya. Jangan sebut. Saya bahas Alkitab. Kau saya tentang masuk. Sekarang giliran saya tanya. Penggugat, tolong kasih Al-Quran yang kerak-kerak. Kerak itu ya. Saya nggak tahu itu apa. Penggugat. Di ini. Tolong kasih ya. Saya mau tanya. Jangan kau lari ya. Saya mau bertanya.
Gue taruh di itu. Saya mau tanya dia. Ya ngomongnya nggak sopan banget, udah ngomong di private chat brengsek. Ya. Kasih saya tanya dia, Pak. Udah lari dia. Kalau mau tanya sudah. Kalau mau tanya. Ya. Saya tanya boleh. Saya mau jawab, saya diturunin kurang bener. Inilah udah diam kamu ngewel, kamu rewel kamu. Ayo. Kalian lah yang rewel. Tanya Pak Lobo. Kayak aku dari Oke. Pak Bom. Ya. Pak Bom. Saya tanya dia. Saya tanya yang dia lain dulu. turunin aja biar Pak Lobo sama dia aja. Saya tanya dia. Tunjukkan saya satu ayat di Al-Qur'an. Tunjukin saya satu ayat di Al-Qur'an. Tunjukin saya satu ayat di Al-Qur'an bahwa Muhammad disunat. Tunjukin saya sekarang juga. Saya ngerti apa baca Quran. Tunjukin saya. Mati. Tunjukin saya. Nangis. Tunjukin saya satu ayat saja. Satu ayat saja. Satu ayat saja. Dengar ya. Satu ayat saja. Ini kan bahwa Muhammad disunat. Tunjukin. Dengar. Gimana? Udah saya nggak mau dengar. Jawab saya itu aja. Udah jangan lari-lari. Ya. Pakai dalil. Udah yang lain turunin aja dulu Pak. Pakai dalil. Pakai dalil sekarang juga. Gak usah sampai gugat. Pakai dalil. Tunjukin saya satu ayat. Kekristenan ngapain nanya-nanya Islam? Kenapa lu tanya Kristen? Kenapa tanya Kristen di sini? Kan sudah dibilang lu. Halo, Bos. Bener-bener sopan, serius, nggak nyaman. Oke, nggak usah. Kita kan dia bilang nggak usah tanya. Ya udah, kita tanya ini saja. Kita mau tanya. Dia nggak gentleman dong, Pak. Dia nggak gentleman. Ya ini, Pak ya. Di Quran kamu. Sebentar, kalian Pak. Ini macam mana itu? Kalian nggak punya kesanggupan menjelaskan kekristenan. Pakai data. Turunkan. Kamu ini kan disuruh kasih ngomong dulu, Bos. Udah jelasin pakai data. Ya, oke, sudah ya. Teman-teman diam dulu ya. Pak Bung tanya. Saya dengar di teman saya katanya Al-Quran itu mengutuk orang Israel jadi kera. Betul, Pak? Betul, Pak ya? Gini, Bos. Melakukan hari Sabat ya? Gini, Bos ya. Aku kok diturunin? Suaraku kedengaran nggak nih? Bukan, Bos. Saya bukan bos. Kedengaran. Kedengaran, oke. Ini kan Zoom Kristen. Seharusnya kalian beri pelajaran soal kekristenan. Itu baru benar. Bukan. Saya sudah jawab. Tapi kamu kepelabaran. Udah dijawab. Jangan nangis, Bang. Jangan nangis, Bang. Saya mau tanya ayat Alkitab ini, makanya saya tanya dulu masalah sabat. Aku mau tanya. Mau kasih kejar yang itu tadi. Kenapa harus Firman yang turun? Tanya bisa diam dulu. Oh, gampang Pak. Saya jawab, Pak. Iya, kenapa yang Firman yang turun bukan Bapak langsung itu? Sudah. Yang ku kejar dulu. Ngapain ke tempat lain? Saya jawab kamu ya. Ya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Sudah, titik sampai situ aja. Nah, udah, sekarang kamu jawab saya. Begitu kan? Kamu jawab saya. Nah, sekarang kalau dijawab begitu. Jangan kayak tadi malah aku ditanya balik. Sekarang saya tanya kamu, tunjukkan saya satu ayat di mana Muhammad disunat dari Al-Qur'an. Kejar terus Pak Lobo. Biar mati itu dia. Buktikan. Jangan kasih kendor. Kalau kamu nggak bisa tunjukin ayat itu, berarti gugur Quran kamu. Bener. Gugur. Kejar dia. Gugur. Barangan. Karena tidak lengkap. Islam baru satu saya tanya kamu. Agama Samawi. Tidak ada Samawi, Bos. Bukan Samawi, Bos. Kenapa saya tanya kamu? Kalau kamu mengatakan agama Samawi, tunjukkan saya Zabur, Injil, Taurat. Ayatnya mana? Tunjukin. Kalian ngerti nggak agama Samawi itu apa? Tahu, kamu jangan ajar saya lah. Itu masalah kecil. Saya tanya kamu. Pertanyaan tadi fokus di sana. Pertanyaan tadi fokus di situ aja. Sudah. Kejar terus. Kamu jawab saya. Mana ayat Al-Quran yang mengatakan Muhammad disunat? Kalau nggak ada, buat apa kamu sunat? Benar. Ya. Untuk apa Muslim bersunat? Ya. Halo, gimana saya mau jawab? Ditimpa terus. Ya, sekarang jawab.
agama Samawi itu adalah agama yang runutnya berkesinambungan. Ini kan dari mana? Dari mana? Ya dari Zabur, Torah, Injil, dan akhirnya Zabur itu apa? Zabur itu apa? Kamu punya Zabur? Tunggu. Zabur itu apa? Halo bos, Zabur itu apa Zabur? Ya. Kita jadi mengikuti milanya Ibrahim. Mila Ibrahim itu apa? Ibrahim kan disunat. Mana? Buktikan ayatnya. Perjanjian kekal antara Ibrahim dan Tuhan. Buktikan sama saya Mila Ibrahim ada ayat disunat. Buktikan. Ya. Saya buktikan sama saya. Buktikan sama saya Mila Ibrahim itu ada ayat yang disunat. Buktikan sama saya. Sekarang gini dalam Al-Quran. Udah jangan lari kemana-mana. Buktikan dulu. Agama Samawi itu tidak pernah mengorbankan manusia seperti Kristen. Cuman itu Kristen cerita lain. Itu cerita lain. Saya tanya kamu. Itu bedanya. Saya tanya kamu. Mana Mila Ibrahim? Saya tanya kamu dulu. Kamu jawab dulu. Mana itu Mila Ibrahim yang mengatakan ada ayat disunat? Ya kalau ayat itu nggak ada memang. Ini kan perjanjian selesai ya. Sekarang saya tanya kamu, kenapa batu hitam kamu cium? Siapa bilang cium batu hitam? Siapa bilang? Ada ayatnya kamu. Kalau aku tanya balik begini, Yesus disunat. Kenapa kalian jangan ke situ. Jangan ke situ. Jawab dulu. Iya. Jawab dulu. Tuhan, boleh saya jawab nggak? Boleh, jawab aja. Jenal, denger. Yang ngajarin kalian kulub itu siapa? Yesus apa siapa? Coba. Dengar. Mau dijawab nih? Sudah. Mau dijawab nih? Iya jawab. Jawab. Ya, oke, gue jawab ya. Yesus disunat karena dia orang Yahudi, keturunan Abraham. Ingat ya, kejadian. Kenapa kalian kulub? Kenapa kita nggak disunat? Emang lu tahu gua keturunan Abraham apa bukan? Oh gitu jawabannya. Bisa buktiin nggak? Nah, kalau gitu lu buktiin dong sama gua. Lu keturunan Abraham. Yesus kalau menyangkut masalah Israel, kalian tuh bani mana? Bani Indonesia kan? Ya sekarang kalau gitu lu ngapain sunat? Kalau berita dulu. Tunggu dulu teman-teman. Lu ngapain disunat? Kalau memang untuk Israel. Pak, bom yang lain turun dulu bentar, Pak. Ya Pak Lobo. Turun dulu yang lain. Kasih penggugat aja dulu, kasih penggugat. Tunggu dulu. Saya sunat dia belum jawab, Pak. Gak bisa jawab. Itu yang kejar. Dengar dulu ya. Mampus. Kamu bukan keturunan Abraham. Ya, kenapa kamu disunat? Yesus itu sunat, bro. Kenapa kalian Yesus sunat? Yang saya tanya kamu. Nah, aku tanya balik. Yesus sunat. Anda udah gue jawab. Coba jawab. Siapa yang Emang gua keturunan Abraham? Bisa nggak lu buktiin keturunan Abraham? Siapa yang ngajarin kalian kulub? Coba. Yang suruh lu sunat siapa? Nanti lu di akhirat juga jadi nggak bersunat. Siapa yang suruh lu sunat itu? Milahnya Ibrahim, mana ayatnya? Bro. Sekarang milahnya Abraham itu kan untuk dengar dulu. Itu kan keturunan Abraham. Dengar dulu. Abraham disunat. Kalian ini. Abraham disunat. Ngajarin kalian coba. Budak. Abraham disunat. Ya. Untuk keturunannya. Diturunkan. Ya. Dengar nggak? Lu dengar nggak? Untuk keturunannya. Ngomong kayak pinteran. Yesus kan disunat. Dengar dulu, jangan. Coba jawab. Santai. Lu dengar dulu. Saya jawab. Aduh. Ya. Lu belum bego. Zainal, saya jawab. Mulai nggak sopan lu. Diam deh. Diam semua deh. Risik nih. Udah nggak bisa ya. Risik banget. Buang aja Pak Lobo. Gak sopan banget. Yang penting gini. Dia udah nggak bisa jawab bahwa tidak ada ayat yang mengatakan Muhammad disunat. Yang kedua tadi saya mau jawab dia, Pak, bahwa dia katakan Yesus disunat. Betul kan dia bilang begitu tadi kan? Nah, yang ketiga dia bilang dia ikut mila Abraham. Nah, pertanyaan saya yang tadi sudah yang Pak penggugat bilang, apakah kamu adalah keturunan Yahudi? Kan enggak?
masalah sunat itu kan masalah bersih dan tidak bersih. Ya. Jadi tidak usah kamu berkata bahwa orang Kristen harus bersunat mengikuti Tuhan Yesus. Orang Kristen banyak yang bersunat loh. Kamu jangan ngomong sembarangan. Itu masalah kebersihan. Yang saya tanya kamu tadi, ayatnya mana yang mengatakan Muhammad disunat, kamu nggak bisa tunjukin. Dan itu kamu sudah akui tadi. Oke, Pak Bom, jawab pakai firman Tuhan aja, Pak. Saya minta tolong bukakan Galatia 5 ayat 6, Pak, biar jelas. Jadi kalau di kekristenan itu, kalau masalah sunat itu, sunat jasmani itu, Tuhan Yesus lakukan, iya. Tapi yang lebih penting itu bukan sunat jasmani saja. Kita sunat jasmani kalau hati bunuh orang, melihat orang yang di luar agamanya bunuh. Nah, itu apa itu dari Tuhan yang mana? Ya? Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Ya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Gitu ya. Jadi kalau di kita itu, di kekristenan itu, yang diutamakan itu masalah sunat hati. Contoh misalnya, sok-sokan misalnya saya pakai pakaian tertutup, nggak taunya di luar iman saya disuruh sama Tuhan saya, itu kan di luar Kristus, bunuh. Misalnya begitu, ya itu apa? Percuma. Itu dari Tuhan yang mana ya begitu? Betul. Itu. Izin bicara Pak Bom sebentar, Pak Bom. Izinnya Pak Bom sebentar. Boleh Pak Bom? Sebentar. Ajar. Ya. Sebentar. Terima kasih teman-teman ya. Wah. Sebentar ya Pak Timothy ya. Sudah, Pak. Sebentar ya Pak Timothy ya. Sabar ya Pak Timothy, sabar. Silakan Pak. Sabar ya. Buat teman-teman di rumah, di sini tempat diskusi. Yang untuk teman-teman dari seberang, kalau Anda bertanya masalah sunat, kita bicara Alkitabiah, saya akan jelaskan. Tadi Ibu Abre jelaskan, pasti kalian itu kan Paulus. Abraham bukan Ibrahim. Ibrahim bukan Abraham. Nanti saya tanya di Al-Quran lagi, kalian Abraham ada Melkisedek? Bingung lagi ya. Apakah di Al-Quran ada Melkisedek? Paham. Abraham, Tuhan melakukan perjanjian kepada Abraham. Baca ini baik-baik. Makanya disunat ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Perjanjian Tuhan kepada Abraham. Yesus datang ke dalam dunia. Dia keturunan Yehuda. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, Ishak. Ya, dia disunat. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa kita Kristen tidak disunat? Karena ada namanya perjanjian baru. Mana dalilnya? Kenapa orang Kristen tidak disunat? Perjanjian baru, Yesus disunat. Yesus disunat karena dia keturunan Yehuda. Karena dia masih kecil, orang tuanya bawa sunat. Itulah namanya disunat 8 hari. Namanya tahun baru, Resesione. Kalau Anda tidak paham Alkitab, tidak paham sejarah Yahudi, jangan bahas sunat. Mampus lunat. Ya, perjanjian baru orang Kristen kenapa disunat? Tidak disunat, ini ada. Kita buka dalam Lukas 22. Kita orang Kristen kenal namanya perjanjian baru. Karena kita bukan orang keturunan Abraham, Ishak dan bukan turunan mereka, tapi kita secara rohani. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Tidak disunat. Ini. Perhatikan baik-baik ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan itu apa? Ini tubuh ini. Darah disucikan. Tidak perlu disunat. Perjanjian baru. Anda sunat dari mana? Ibrahim? Mana Ibrahim kenal Anda? Ibrahim saya tidak tahu.
Ibrahim dibakar, Abraham tidak dibakar. Kau ikut saya ke Israel sana. Baru kau berteriak depan tembok katakan, Abraham dibakar. Saya jamin you telah pulang ke Indonesia. Larang aja Ibrahim. Tunjuk ayat sunat gak ada. Itu ya, orang Kristen kenapa gak disunat? Perjanjian baru. Paham? Itu Yesus yang kasih tahu. Jadi sunat gak perlu. Tapi kalau mau sunat untuk kesehatan, boleh. Tapi nanti kalau kitab Anda sampai di atas, dilarang ditanya sunat. Ya, Teguh Katya. Silakan Pak Timothy. Ya, Pak Bom, terima kasih. Ya, makasih Pak Bom. Terima kasih teman-teman semua ya. Di room dan di live chat. Damai sejahtera dari Allah kita. Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Roh Kudus buat kita semua ya. Pak Bom, saya nambahkan dikit aja. Pak Bom, Matius 1 ayat 1 Pak Bom. Hanya untuk menambahkan saja buat kita semua. Bisa dibukakan Pak Bom, izin Pak. Matius 1 ayat 1 Pak. Kenapa Yesus disunat ya? Jadi natur Yesus itu adalah manusia. Sempurna manusia seutuhnya. Kenapa dia disunat ya? Tadi kan si Jainal mengatakan tadi, kok Yesus disunat? Dengar nih Jainal, mudah-mudahan Anda bisa mendengar. Dan saudara-saudaraku yang kasih ya, umat muslim yang ada di live chat. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus tadi sudah dikatakan dia mengikuti ya adat istiadat Yahudi. Harus disunat umur 8 hari. Makanya dikatakan natur Yesus, silsilah Yesus Kristus. Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dia harus disunat. Seluruh keturunan Abraham dan juga budak-budaknya itu yang tinggal di rumahnya, di istananya itu, harus disunat. Di luar itu tidak perlu. Termasuk kita. Apalagi si Abdul Jainal. Kamu kan keturunan, kamu orang Sunda, Jawa, Batak, Padang, apalah. Orang kamu di Indonesia ngaku-ngaku kamu disunat. Ya kan? Ngapain kamu jauh-jauh Israel? Kamu kan orang Indonesia. Ya Jainal ya. Saya mau tanya dulu sama Jainal. Di kitab sucimu saja tidak ada kata sepatah kata pun sunat. Ya buat kita itu sangat memalukan. Terus kamu ngikutin siapa? Nomilah Ibrahim. So Ibrahim tidak sama dengan Abraham. Bapaknya saja beda. Ya, yang satu bapaknya Terah. Ya kan? Ibrahim disunat umur 75 tahun kalau tidak salah pakai kapak. Abraham disunat umur 99 tahun. Kan beda. Itu kamu ngikutin yang mana? Ibrahim itu bukan Abraham yang ada di Israel sana. Ibrahim itu orang Arab. Ya Israel tidak mengenal Ibrahim. Ya bahasa aslinya Abraham, Abram, Afram. Gak ada itu. Jadi kamu tipu-tipu masuk ke sini kamu. Ya belajarlah kamu sekali lagi. Ya Jainal. Sekali lagi saya katakan tadi. Di kitab sucimu saja tidak ada kata-kata sunat. Kalau di kitab suci ada kata sunat, Muhammad itu sudah pasti disunat. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan Muhammad. Kan ada anak laki-laki itu harus disunat. Ya, pokok inti dari ajaran Anda itu penting sekali dalam sunat. Itu harus dituliskan dalam Al-Quran. Ibu Abre, kalau ya, itu harus sunat itu. Ya. Kenapa Pak? Itu kan. Ya. Kenapa Pak? Ya, itu kan mandatori. Pak Timothy belum kelar, Pak Timothy belum kelar. Ya. Tolong kasih. Sebentar, Pak Timothy ya. Dulu. Oke, silakan. Di dalam ajaran Islam, sunat itu mandatori, menjadi subjek daripada iman dan rukun Anda. Itu tidak tertulis di Al-Quran. Kata-kata sunat pun tidak tertulis. Seharusnya Anda bertanya 1000 kali 1 juta kali. Kok tidak ada kata-kata sunat? Terus kamu ngikutin apa? Milah Ibrahim. Loh, Ibrahim itu disunat umur berapa? Pakai kapak lagi. Umur 70 atau 75 tahun di hari Sahih Muslim Sahih. 85. Ya, 85. Nah, Abraham disunat umur berapa? 99 tahun kalau. 99 ya. Betul. 99. Ya? Betul. Jadi yang mana kamu ikutin? Kalau kamu mengikuti milah Ibrahim, seharusnya kata-kata sunat itu ada di kitab suci. Terus kamu ngikutin siapa? Belum tadi kamu bicara Jabur Mazmur. Jadi orang-orang para pendusta semua sejarah ini ya. Lanjut Pak Bom, Pak Lobo. Terima kasih semua. Bentar, saya tambah dikit Pak Bom, saya tambah dikit Pak. Saya tadi mau bikin standar ganda dengan dia Pak. Dia kan tak katakan tadi
Kenapa Bapak tidak turun sendiri? Kok mesti suruh Firman? Saya juga mau tanya dia tadi. Kenapa Allah SWT mesti suruh Jibril? Kenapa Allah SWT nggak turun sendiri? Ngomong sama si Muhammad. Ayo, begitu loh. Makanya jangan gunakan standar ganda, bro. Kalau kita guna standar ganda, bro, lu pusing 7 keliling. Kenapa Allah SWT, kata Maha Kuasa, nggak turun langsung ketemu si Muhammad? Kok mesti via Jibril? Nah, itu pertanyaan sama dengan kamu tanya ke saya tadi. Oke? Semoga kamu dengar dan kamu bertobat. King David. Bro. Abang. Kita hajar malam ini, bro. Ini ada di lecet Nugraha Saputra. Dia berkata, Islam mengimani 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Aduh, takut. Ini yang kau langgar ya. Kau langgar ya. Dengar ini yang kau langgar ini. Jangan membunuh, kau membunuh. Jangan berzina, kau kawin 4. Itu berzina kawin 4. Jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Sejak kapan kau lihat orang dalam goa bersaksi kau? Kau ada bersaksi, kau udah lihat? Kau tidak lihat? Yang terakhir, Pak. Yang 10, Pak. Mengingini. 10. Sabar. Kau bilang kau melihat orang. Sejak kapan kau lihat ada orang di situ hari itu? Kau bertanya sama Waroka? Apa? Kalau kau melihat, orang melihat itu bersaksi. Mana 10 hukum Taurat? Nugraha. Lihat ke 10 nih. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Aduh. Kau ambil orang punya istri lagi berada. 10 hukum Taurat kau lakukan. Aneh-aneh aja lu. Menantuku jadi istri, Pak. Menantuku jadi istriku. Melanggar semua, aneh-aneh aja lu. Menantuku jadi istriku, Pak. Malu aja. Ya udah, silakan. Yang lain. Mordekai. Begini, Pak King David. Kita jangan jawab dengan bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi bisa kita samakan begitu. Misalnya begini. Sebenarnya saya ingin bertanya, kenapa sebenarnya gitu ya? Sebenarnya saya ingin bertanya, kenapa tidak langsung Allah SWT saja yang turun, kok harus diwakilkan dengan Jibril? Betul. Saya sudah tahu jawaban Bapak pasti itu hak prerogatif Tuhan. Pasti Bapak menggunakan jawaban seperti itu, gitu kan? Tapi saya tidak akan bertanya itu. Karena saya sudah tahu kalau saya bertanya itu, jawaban Bapak seperti itu. Saya cuma ingin bertanya, kenapa Tuhan tidak memberitahu bahwa itu malaikat Jibril? Kok Muhammad nggak tahu? Terus nanya pada Waroka. Itu. Kita kunci jawaban dia yang akan sama dengan kita. Itu kita kunci dulu. Iya, betul. Betul ya? Nah, kita kunci dulu. Pak King David, Pak Mordekai. Ya. Ini begini loh. Shalom. Ini mereka itu tandanya sudah tidak mereka menginginkan Allah sendiri yang turun, berarti mereka tidak menginginkan nabi mereka yang terima wahyu gitu loh. Berarti sama saja. Iya, berarti sama saja mereka menyangkal nabinya begitu loh. Mereka ingin Allah sendiri kan gitu. Mereka kan nggak ingin menerima nabinya yang mengajarkan. Betul. Kalau Ina bilang potato, Ina bilang potato. Oke, kita sambut dulu teman ya. Kita sambut dulu ya. Aduh, lucu ya. Kita buka teman-teman untuk dari bawah, kita sambut dulu. Selamat malam, R. Ada tuh Pak Lima. Selamat malam, Pak. Salam, Pak. Salam. Selamat malam, R. Ya, selamat malam Pak Bom. Ini Pak Bom. Ya. Ya, Kristen. Ini aku mau tanya ya. Yang sering ditanyakan Hen Binja itu. 2 Korintus 11 Pak Bom. Tolong buka Pak Bom. Sampai seterusnya 2 Korintus 11
dari awal sampai ayat 17 yang menceritakan Paulus bodoh, kata Hen yang mempertanyakan itu, Hen Binjai yang dari Kalbar. Bisa jelaskan nggak Pak Bom? Ya, sudah. 2 Korintus 11. Ayat yang kedua dari alangkah baiknya jika kamu. Ya, itu mesti judul atasnya Paulus dan Rasul palsu, mesti tahu dulu itu. Itu kuncinya. Jadi saya himbau ke teman-teman. Ya, dari itu Pak. Ya. Bapak jangan ambil hanya satu ayat, ingat Pak. Harus keseluruhan ayat itu diambil. Ya, alangkah baik. Suruh dia belajar bahasa Indonesia baik-baik lagi. Ya, baca Pak. Yang Hen mempertanyakan itu, Paulus itu mengaku kebodohan dia, Pak. Hen Banjai. Dia yang ngutip kitab ini. Kitab 2 Korintus ini. Hen. Bisa dijelaskan nggak, Pak? Pertanyaannya bilang Paulus bodoh. Dia mengerti nggak bahasa baik-baik itu? Intinya ngerti nggak bahasa Indonesia? Dari Muslim yang mempertanyakan ini terus. Maksudnya? Iya, seharusnya dia tanya di ayat mana? Iya, dari ayat 1 ini sampai ayat 17, Pak. Sampai 16? Iya. Bapak tahu nggak kata berbodoh? Ya? Dikatakan ayat ini bahwa pada waktu itu Paulus memberitakan firman Tuhan itu, mereka semua sok pintar. Macam sekarang mereka tidak dipunyai Roh Kudus, mereka menganggap mereka pintar. Makanya lebih baik ini suatu contoh supaya Paulus itu mengajarkan kita rendah hati. Karena mereka selalu bilang kita bodoh kan. Ya udah terima aja, maksudnya begitu. Padahal mereka nggak memahami firman Tuhan. Makanya di ayat 15 ini, alangkah baiknya. Ini kan ada koma Pak kan? Benar nggak? Alangkah baiknya. Iya. Ada koma kan? Alangkah baiknya. Jika kamu sabar. Nah ini ada kata sabar ini. Terhadap kebodohanku yang kecil itu. Ada sini kebodohan yang besar kah? Memang kamu sabar terhadap aku. Kita ini sekarang ini orang sabar. Biar dihina, dicaci maki, biarkan aja. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, jadi ceritanya ini Paulus berbicara tentang Tuhan Yesus lahir dari Ibu Maria. Jadi kalian bilang kita bodoh. Ada kok Tuhan kok lahir dari seorang perempuan? Paham nggak? Paham Pak. Macam tadi. Tuhan kok, Paulus katakan Tuhan kok lahir dari perempuan? Kan tidak. Paulus kan baca dari yang sebelum Tuhan datang ke dalam dunia kan sudah dibuatkan. Paulus hanya meneruskan. Kalau namanya kitab yang meneruskan itu ada kitab Perjanjian Lama, ada kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi, baru Alkitab, baru mungkin tambah lagi kitabnya dari Arab Saudi. Itu namanya menggenapi. Tapi ini kok tidak ada? Kitab Tauratnya tidak ada, kitab Mazmur tidak ada. Ditanya, berdebuk jatuh dari langit. Itu bukan menyempurnakan, merusak. Yes, dikatakan betul. ayat ini bahwa Paulus dia mengikuti. Coba baca ayat baik-baik ini loh. Harus orang Kristen tahu. Nah, kan di sini jelaskan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut. Nah, Paulus katakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, pikiran kita ini disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Lebih baik kita merendahkan diri, biarkan orang bilang kita bodoh, padahal mereka yang bodoh dan tolol. Paham ya? Itu mereka itu bertanya aneh-aneh, dijelaskan, kok putar sana, putar sini.
Kita jelaskan Alkitab, dia bilang putar-putar. Karena mereka memang otaknya sudah kesetanan. Mereka bilang mereka pintar, padahal nggak memahami firman Tuhan. Ya? Nah, lanjutkan ya. Betul. Lanjutkan. Nih, sebab kamu sabar saja. Nah, kita ini semua sabar. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan. Nah, itu Anda enggak yang sebut Yesus yang lain? Ada Isa Al-Masih. Itu bukan Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus lain di mana? Isa Al-Masih lari pohon kurma. Ditanya kota Bethlehem sama Farhan. Tahu Bethlehem apa? Bait Allah. Bethlehem Bait Allah. Rumah roti Farhan. Oke? Yesus yang lain. Makanya Paulus katakan jangan jadi orang-orang bodoh. Kita ini sudah bodoh tapi mereka lebih bodoh. Berarti botol. Ya? Itu sudah jawabannya ya. Oke? Makasih banyak. Oke, Pak. Ya. Arifin masih ada, Pak Bom-Bom? Ya, udah nggak bisa, Pak, karena bahasanya udah memancing, dia sengaja memancing. Nggak perlu, Pak, karena IQ-nya di bawah 70, Pak. Kita harus merendahkan yang penting begini. Channel kita yang mengatur. Ketika kita sudah jawab, langsung serahkan kepada penanya yang lain. Ada yang komentar begini, Pak Timothy. Ada. Coba baca. Itu nggak usah ditanggapi, Pak. Biarin aja itu mulut setan semua itu, Pak. Iya. Mereka itu, Pak, karena terlalu banyak lihat huruf cacing, jadi huruf Indonesia, mereka jadi bodoh, Pak. Karena lihat huruf cacing semua, jadi kalimat bahasa Indonesia, mereka jadi bego, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Dengar teman-teman ya, teman-teman dengar ya, ke seluruh yang ada di live chat, ya, yang Muslim. Tolong jawab pertanyaan saya. Ya. Saya tidak ingin bertanya kenapa harus melewati Jibril. Oke. Nah, ketika Jibril datang, dia tidak memperkenalkan diri. Kemudian pandai-pandainya Mr. M dan istrinya menghadap Warokah. Itu ya. Dibekap dulu. Dibekap keringat dingin. Oke. Ditekan dadanya sampai susah napas gitu, ketakutan gitu ya. Iya. Oke, kenapa pergi ke Warokah gitu ya? Kan gitu. Nah, tolong tunjukkan ayatnya kepada saya di mana Allah SWT menyuruh Mr. M dan istrinya untuk bertanya kepada Warokah. Siapa si Jibril itu? Tolong dijawab dengan dalil. Ada nggak Allah SWT menyuruh Mr. M sama bininya itu untuk bertanya ke Warokah? Ada, Pak Mordekai. Saya tunjukkan, boleh, Pak? Boleh. Coba cari di kitab Abu Nawas, 1001 malam. Ada. Tolong tunjukkan saya. Ada di kitab Abu Nawas. Ya.